Yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin, para alim ulama, para hujaj, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kepada penggerak manakib, Teh Hajah Susi dan Teh Hajah Yeni, para petugas manakib, ikhwan dan akhwat yang selalu istiqomah, Allah pasti berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran untuk usaha dunia dan akhiratnya, diberikan keberlimpahan, keajaiban-keajaiban yang luar biasa untuk para ikhwan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, masih di bulan Syawal ini saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Biar kayak orang-orang kesannya kita masih lebaran. Alhamdulillah kalau kita masih setiap hari lebaran. Sudah ditetapkan oleh guru kita mah Idul Fitrinya setiap saat. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat, perjalanan yang sudah kita lewati dari masing-masing kehidupan kita untuk perjalanan rohani kita boleh dikatakan itu dimulai ketika ruh kita sudah ditalkin. Ada yang ditalkinnya umur 20-an, ada yang 30-an, ada yang 40-an, dan seterusnya, dan seterusnya. Hakikatnya, disitulah kemudian kita memulai hidup baru. Umur rohaniyah kita itu dihitung ketika kemudian kita sudah bertemu dengan guru mursyid. Sehingga tidak heran jika kemudian guru kita menuliskan satu istilah di dalam bulan Syawal ini, di mana guru kita mengatakan bahwa orang yang sudah ditalkin itu pada hakikatnya itu akan sampai kepada makom tiflul ma'ani. Guru kita menuliskan bulan Syawal ini huruf shinnya adalah syajarah. Syajaratun itu artinya adalah pohon. Pohon yang dimaksudkan bukanlah pohon-pohon yang kita tanam di tanah yang kotor itu. Syajaratun di sini adalah mengacu kepada surat Ibrahim. Alam taro kaifa daraballah. Di mana pohon yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pohon kalimat tauhid. Sabata fi qalbi mukmin yang ditanam oleh guru mursyid di dalam kolbunya seorang mukmin. Jadi kalimat tauhid yang mengantarkan seseorang sampai kepada derajat tiflul ma'ani, itulah sesungguhnya kalimat tauhid yang baik. Karena pengarsa mengatakan syajaratun naw'ani, syajaratun khabithatun, sama yang baik sama yang buruk. Pohon itu ada dua, ada pohon yang baik, ada pohon yang jelek. Pohon yang baik itu cirinya akarnya tertancap sampai ke dasar bumi, cabang-cabangnya itu sampai tembus ke arsy-Nya. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang itu punya dua dampak. Dampak yang pertama adalah menambahnya, tumbuhnya kalimat tauhid, sementara kalimat yang satu sama-sama kalimat la ilaha illallah, tetapi itu tidak memberikan dampak yang positif. Kenapa? Karena kalimat sama-sama kalimat la ilaha illallah, tetapi tidak ditanamkan oleh guru mursyid, maka kalimat ini itu diumpamakan seperti kalimat seperti pohon yang tercabut dari tanah sampai ke akar-akarnya.
Bahkan untuk berdiri pun tidak sanggup lagi. Itulah kalimat la ilaha illallah. Walaupun sama kalimat thayyibah, tetapi kalimat yang tidak ditanamkan oleh seorang guru mursyid, itu tidak mengakibatkan efek yang luar biasa. Syukur Alhamdulillah bagi kita semuanya sudah bertemu dengan guru mursyid. Guru yang memastikan benih kalimat tauhid yang ditanamkan di dalam kolbu kita adalah jenisnya jenis unggul. Kalimat la ilaha illallahnya itu bibit yang unggul yang ketika ditanamkan oleh guru mursyid, disiram setiap hari, itu pertumbuhan akarnya, pertumbuhan batangnya, pertumbuhan daunnya, sampai ke buahnya itu cepat, luar biasa, terasa oleh orang yang ditanam kolbunya dengan kalimat la ilaha illallah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi hakikat daripada tiflul ma'ani dijelaskan oleh guru kita. Untuk sampai kepada derajat tiflul ma'ani ini, kita semuanya yang pertama harus nanam dulu. Yang ditanam adalah benih tauhid yang tadi, benihnya adalah benih la ilaha illallah, ditanam di dalam kalbu seorang mukmin yang ikhlas, yang menanam adalah seorang guru mursyid yang kemudian beliau ikhlas, yang kamil mukamil, sehingga kemudian antara media tanam dengan bibitnya itu terjadi kecocokan. Sehingga seorang murid yang sudah ditanamkan dengan kalimat la ilaha illallah, dijaga, dirawat, disiram dengan baik, terus diawasi oleh guru mursyid, maka ini akan memberikan buah yang luar biasa. Karena kalimat la ilaha illallah yang sudah ditanam ini dijalankan, dilaksanakan setiap hari, dizikirkan setiap hari, itu menyebabkan akar tauhidnya menjadi kuat. Ketika akar tauhidnya menjadi kuat, dia akan menghasilkan pohon-pohon ibadah yang kokoh. Orang yang sudah ditalkin itu berarti dia sudah kenal dengan Allah. Dia sudah tahu bahwa setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan itu hanya untuk Allah. Setiap amal-amal soleh yang dilakukan itu tidak untuk dirinya, tetapi untuk Allah. Sehingga efeknya bagi orang yang ikhlas ini, maka dia akan segera mendapatkan buahnya dari keimanan, dari keislamannya. Apa buahnya? Orang yang ditanam, tumbuh dengan baik kalimat ini, itu berbuahnya adalah ridhonya Allah. Menjadi orang yang ridho ini tidak mudah, karena ujiannya juga luar biasa. Guru kita selalu dituliskan seperti itu. Orang yang ridho itu dia selalu siap dengan kondisi apapun. Yang baik ditelan, yang manis ditelan, yang pahit ditelan, yang asam ditelan, yang getir ditelan, semuanya ditelan. Dan tidak pernah mengeluh, kondisinya apapun, situasinya bagaimanapun, dia tetap menerima bahwa semua yang terjadi terhadap dirinya itu pasti datangnya dari Allah. Dan orang yang sampai kepada posisi ini, yang sudah mendapatkan ridhonya Allah itu, maka dialah yang disebut dengan tiflul ma'ani, yaitu bayi-bayi rohani, bayi-bayi maknawi, yang dia, bayi ini, yang namanya bayi, itu butuh makan. Makanannya itu hanya dari Allah saja. Sama seperti seorang bayi yang ketika dia harus makan, dia akan mendapatkan dari ibunya saja, dari orang tuanya saja. Belum bisa makan yang berat, belum bisa makan seblak dan sebagainya. Dia baru bisa mendapatkan ASI dari ibunya. Sehingga kebergantungan bayi ini kepada ibunya sangat tinggi. Itulah tiflul ma'ani. Bayi maknawi yang itu hanya berharap kebaikan itu dari Allah saja. Semua keburukan, semua takdir baik takdir buruk itu dia akan telan semuanya. Karena yakin semuanya akan baik untuk dirinya ketika asalnya dari Allah. Inilah yang kemudian di akhir
tulisan beliau, guru kita, menjelaskan tentang syajaratun itu, ujungnya penjelasannya tentang wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun walahum yahzanun. Bahwa para wali Allah, kekasih-kasih Allah itu tidak pernah terlintas dalam dirinya rasa cemas dan rasa takut. Apapun yang terjadi, Allah sudah mengaturnya, Allah sudah menggariskannya, sehingga tidak pernah sedikit pun merasa takut terhadap siapapun kecuali kepada Allah. Tidak gentar kepada siapapun terhadap apapun. Kenapa? Karena pasti Allah sudah merencanakannya. Sehingga sikap jiwanya terhadap kondisi saat ini pun itu ya sudah tidak peduli dengan semuanya. Pedulinya adalah kemudian hubungan dia dengan Allah. Tadi pagi di Jagat Aras disampaikan bahwa dunia yang berperang dengan nuklir, kita mah perangnya dengan zikir. Itulah sikap jiwa seorang wali Allah. Tidak takut dengan nuklir yang bisa menghancurkan benda-benda. Yang ditakutkan adalah kemudian hancurnya hubungan seorang hamba dengan Allah yang sudah terjalin dengan baik. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimulakan oleh Allah, itulah pohon yang sudah ditanam oleh guru kita ke dalam diri kita dengan bibit yang unggul. Mari kita jaga bersama-sama agar terus tumbuh, subur, batangnya kuat, batangnya kokoh, cabangnya banyak, daunnya rindang, bunganya banyak, sehingga kemudian buahnya itu juga banyak. Ketika buahnya banyak, dimakan tidak hanya untuk sendirinya. Dia berbagi dengan tetangga, berbagi dengan saudaranya, berbagi dengan lingkungannya. Itulah buah iman. Buah iman itu terlihat dengan kata yang manis, perilaku yang baik, akhlak yang mulia. Sehingga kemudian orang yang ada di sekitarnya menjadi betah bersamanya. Menjadi respect dengan dirinya. Kenapa? Karena merasakan bahwa seorang yang kemudian sudah menjaga kalimat thayyibahnya dengan baik, berbuah yang manis, itu dirasakan oleh orang lain manfaatnya. Itulah yang kemudian diharapkan oleh guru kita terhadap diri kita. Terus memperbaiki diri kita, sehingga kemudian kita menjadi pohon-pohon yang unggul, pohon-pohon yang bisa memberikan manfaat, memberikan oksigen bagi tetangganya, bagi orang lain, bagi lingkungannya. Memberikan kerindangan bagi yang lain yang berteduh di bawahnya. Itulah pohon-pohon yang tumbuh dengan pohon kalimat la ilaha illallah, sehingga kemudian Tiflul Ma'ani ini boleh dikatakan adalah wali-wali Allah yang menyebar di alam semesta ini, di alam dunia ini. Sehingga menyebarnya Tiflul Ma'ani, maraknya wali-wali Allah itu bermanfaat untuk lingkungan. Lingkungan menjadi harum dengan harumnya wali-wali Allah ini. Akhlak manusia menjadi baik karena kemudian kita itu menularkan kebaikan ini, menularkan akhlak yang positif ini kepada orang lain yang ada di sekitar kita, meskipun orang di sekitar kita itu adalah orang yang menjengkelkan, orang yang membuat kita marah, orang yang membuat kita kesal dan sebagainya. Tapi dengan kalimat ini perlahan-lahan vibe yang negatif, getaran-getaran yang negatif, energi yang tidak baik untuk kita, di luar diri kita, itu kita timpa, kita tutup dengan zikir la ilaha illallah yang banyak, karena zikir inilah yang kemudian akan memberikan perlindungan bagi kita, dan kemudian memberikan kebaikan pada orang lain. Sehingga kita semuanya terus menjaga hati kita, menjaga kalbu kita dari sampah-sampah emosi, sampah-sampah jiwa yang menyebabkan kemudian kalimat tauhid yang tertanam dalam diri kita itu terserang hama. Jangan sampai seperti itu. Sehingga kita, tugas kita menjaganya terus dekat dengan guru mursyid, agar kita ketika ada kalbu yang sudah ada penyakitnya, yang ada hamanya, segera diberi obat oleh guru kita, dan kita kembali menjadi sehat kalbunya. Amin ya rabbal alamin. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bil barokah wal karumah. Al-Fatihah.